Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang di luar sana, mereka mengatakan, mengapa dosa-dosa orang-orang Kristen gampang sekali diampuni atau dihapus hanya dengan percaya Tuhan Yesus, maka mereka sudah mendapatkan pengampunan. Mereka mengatakan, masa segampang itu Tuhan menghapuskan dosa-dosa manusia hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menjawab persoalan ini? Sebenarnya saudara-saudara, justru pernyataan seperti demikian harusnya lebih cocok kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengandalkan perbuatan baik atau berbuat amal sebanyak-banyaknya untuk bisa diampuni dan masuk surga. Harusnya kepada mereka kita mengatakan, masa segampang itu dosa bisa diampuni hanya dengan berbuat amal atau berbuat baik sebanyak-banyaknya. Saya kasih umpamanya atau contoh. Dalam hukum negara, ketika seseorang korupsi uang negara, miliaran atau triliunan, maka orang ini pastinya harus dihukum, harus ditangkap, dan dia juga harus membayar beberapa denda. Nah, kalau kita mengatakan seseorang ketika berbuat dosa akan diampuni jikalau dia berbuat baik sebanyak-banyaknya ataupun beramal sebanyak-banyaknya, maka orang yang korupsi uang tadi, dia bisa berpikir, kalau begitu saya ambil 80% dari uang yang saya korupsikan untuk saya pakai bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, untuk menolong janda-janda, anak yatim piatu, untuk menolong masyarakat secara umum. Saya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, ketika pemerintah melihat perbuatan baik saya ini, maka saya akan dimaafkan. Saya tidak akan dihukum karena saya korupsi. Pertanyaannya adalah, apakah bisa seperti demikian? Apakah segampang itu pemerintah akan mengatakan, oke, karena kamu sudah berbuat baik, maka kesalahanmu korupsi akan dimaafkan, akan dibebaskan begitu saja kamu? Jawabannya tidak mungkin. Negara pasti akan menangkap orang yang korupsi itu dan akan tetap menghukum. Walaupun orang ini yang korupsi, dia pergi berbuat baik sebanyak-banyaknya setelah dia korupsi, tetap dia akan ditangkap dan akan dihukum. Maka sama juga prinsipnya. Kalau kita dalam bernegara saja, kita adalah orang berdosa, pemerintah adalah orang berdosa juga, manusia biasa. Mereka tahu aturannya, orang yang melakukan kejahatan yang harus dihukum, tidak boleh dibebaskan hanya karena dia berbuat baik. Apalagi Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu kudus, yang membenci dosa, Dia tidak akan membebaskan kita begitu saja, mengampuni dosa-dosa kita dengan cara kita pergi berbuat baik sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, seolah-olah menyogok Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan mengampuni kita begitu saja. Itu berarti Tuhan itu tidak adil. Tidak adil. Dan Dia tidak menunjukkan kekudusannya terhadap dosa. Kalau seandainya Tuhan mengampuni manusia hanya karena berbuat baik ataupun berbuat amal sebanyak-banyaknya, itu tidak akan bisa. Makanya saya katakan, justru pertanyaan
yang mengatakan masa Tuhan gampang sekali mengampuni dosa manusia, itu cocoknya kepada orang-orang yang mengandalkan perbuatan baik ataupun perbuatan amal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan penghapusan dosa dan masuk surga. Itu cocoknya kepada kasus demikian. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen? Apakah benar gampang sekali dosa kita orang percaya bisa diampuni, bisa dihapuskan? Jawabannya tidak. Ya, sekali lagi jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada korban yang menanggung hukuman dosa itu. Dosa itu telah dihukum oleh Tuhan sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan kekudusannya. Dosa itu telah dihukum oleh Tuhan. Namun bukan kita yang menanggungnya. Tuhan Yesus yang menanggungnya. Makanya kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena dia begitu mengasihi kita sehingga ia telah merelakan artinya apa? Mengutus anaknya ke dalam dunia untuk dikorbankan. Jadi tidak gampang loh dosa orang percaya itu, orang Kristen itu diampuni, karena ada korban yang menanggung penghukuman dosa itu. Tuhan itu adil, Tuhan itu benci terhadap dosa. Makanya firman Tuhan mengatakan merelakan anaknya yang tunggal. Harus dia sengsara, harus dia menderita, harus dia mati untuk menanggung penghukuman akan dosa. Sampai mati. Sampai mati. Itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Jadi ada korban yang menanggung penghukuman akan dosa itu. Kalau kita melihat di perjanjian lama, sesungguhnya hal ini sudah ada prinsipnya. Kita melihat Tuhan mengatakan kepada orang Israel di kitab Imamat, ketika mereka berbuat dosa, harus ada jadi korban sebagai pelampiasan murka Tuhan terhadap dosa. Korban itu adalah anak domba. Makanya Tuhan mengatakan mereka harus mempersembahkan korban penebusan, korban penghapusan kesalahan, korban keselamatan setiap mereka berbuat dosa. Jadi prinsipnya harus ada korban. Dan itulah korban yang sejati yang Tuhan sediakan pada akhirnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah merelakan, mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan anaknya atau memberikan anaknya untuk dikorbankan. Menjadi pelampiasan terhadap dosa itu untuk dihukum. Jadi korban. Jadi ada yang sengsara, ada yang menderita, dan ada yang mati karena dosa itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Bukan gampang begitu saja karena percaya. Karena sudah ada korbannya. Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Dia adalah korban yang sempurna. Nah, jadi kalau dikatakan orang Kristen gampang sekali dosa diampuni hanya percaya, justru pernyataan itu atau pertanyaan itu hanya cocoknya kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, yang mengandalkan perbuatan baik atau perbuatan amal. Karena tidak ada korban. Dosa itu tidak dihukum. Justru kita sogok Tuhan hanya perbuatan baik, amal, lalu ampuni saya, maafkan saya. Begitu Tuhan itu tidak adil. Tapi dengan percaya Tuhan Yesus, dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ada korbannya. Dan oleh karena itu kita bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Saya rasa hal ini kita bisa mengerti, dan kiranya kita membuka hati datang kepada Tuhan Yesus. Bertobat dan percayalah kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.